Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, perkenalkan nama saya Wijayanti. Saya mengajar di TK Kalimosodo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan aksi nyata saya yang berjudul Seri Menciptakan Kelas Merdeka Belajar. Tujuan 1, memahami peran guru Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantoro. Dalam topik Merdeka Belajar kali ini, kita akan mempelajari 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang terdiri dari 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2, apa peran saya sebagai guru. 3, ingin menjadi guru seperti apa saya. Dalam modul 1 yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Pada modul 1 yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Guru adalah sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid sesuai dengan kodratnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodratnya itu. Modul 1 yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro, yaitu memiliki semboyan ing ngarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, dan tutpuri handayani. Modul 2, mendidik dan mengajar, terdiri dari 1, mendidik menyeluruh, 2, pendidikan selama 1 abad, 3, menjadi manusia secara utuh. Dalam modul 2 ini menjelaskan mendidik dan mengajar menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. 2. Mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 1. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. 2. Trikon terdiri dari kontinuitas, 2. Konvergen, 3. Konsentris. Dalam modul 3 dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan. Itu terdapat dalam adat istiadat setiap rakyat, maksudnya yaitu rakyat yang bergolong-golong merupakan kesatuan dengan sifat peri kehidupan sehari-hari. Sedangkan adat istiadat adalah adat istiadat sebagai sifat peri kehidupan atau sifat percampuran usaha dan upaya untuk hidup tertib dan damai. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. B. Trikon terdiri dari kontinuitas, yang berarti bahwa garis hidup kita sekarang harus merupakan lanjutan dari kehidupan kita pada zaman lampau. Berikut penguasaan unsur tiruan dari kehidupan dan kebudayaan bangsa lain. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro.
ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Froebel, dan Rabindranath Tagore. Konsentris artinya dalam pergaulan dalam bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia atau global, dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia atau berdasarkan Pancasila. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini akan menjabarkan sebagai berikut: A. Budi pekerti. B. Teori konvergensi. Budi pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga, sehingga dapat disimpulkan budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. B. Teori konvergensi, bahwa pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri serta mampu memberi kontribusi kepada masyarakat. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Dalam konsep tersebut, seorang guru harus mampu memposisikan diri sebagai pamong atau teladan yang baik bagi para muridnya. Dengan demikian, dalam sistem Among, seseorang guru harus mampu memposisikan diri menjadi pamong atau teladan yang baik bagi para muridnya. Kemudian, dalam modul 5 juga akan dijelaskan, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Bagi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setelah mempelajari dan menyaksikan video-video pada topik tersebut, ada beberapa pemahaman baru yang menarik bagi saya dan saya dapatkan. Berikut adalah beberapa rangkuman dari refleksi tersebut. Demikian paparan dari aksi nyata saya. Di sini sudah saya tambahkan link untuk umpan balik. Juga ada di bagian deskripsi, bisa langsung diklik. Atau juga bisa menambahkan jawaban Anda dari umpan balik tersebut pada kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen. Juga subscribe-nya ya pada channel YouTube saya. Terima kasih.